Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran tematik tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, pada tematik tema 2 ini kita akan belajar mengenai udara bersih bagi kesehatan. Silakan anak-anak simak video ini dengan baik ya. Pada subtema 1, kita akan belajar cara tubuh mengolah udara bersih. Materi belajar kita hari ini adalah yang pertama, berlatih membuat peta pikiran, dan yang kedua, alat pernapasan pada hewan. Nah, sekarang kita akan belajar mencari informasi penting dari sebuah teks. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Setelah kita membaca teks, informasi dapat diperoleh dengan jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau yang sering kita ketahui dengan 5W plus 1H. Selain itu, kita dapat mengelompokkan setiap pertanyaan menggunakan peta pikiran atau mind map. Anak-anak sudah tahu belum apa itu peta pikiran? Nah, peta pikiran adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Nah, ini Bu Guru memiliki contoh dari peta pikiran yang sangat sederhana mengenai perkembangbiakan hewan. Anak-anak bisa membuat peta pikiran dengan cara seperti ini, kemudian nanti tinggal anak-anak isi dengan pertanyaan dan jawabannya. Nah, sekarang kita akan berlatih membuat peta pikiran. Langkah-langkah dalam membuat peta pikiran adalah yang pertama, kita harus membaca teks dengan seksama. Di sini ada teks yang berjudul Dayu dan Ikan Mas. Nah, Ibu Guru bacakan dulu teksnya. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana dan kemari. Dayu memperlihatkan atau memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, selanjutnya langkah kedua adalah kita membuat pertanyaan dengan menggunakan 5W plus 1H. Di sini, Ibu Guru sudah memiliki contohnya. Nah, setelah kita membaca bacaan Dayu dan Ikan Mas, perhatikan peta pikiran atau mind map di bawah ini, lalu jawablah pertanyaan pada setiap kotak. Nah, pertanyaan pertama adalah apa nama jenis ikan hias yang dipelihara oleh Dayu? Jawabannya adalah jenis ikan hias yang dipelihara adalah ikan mas koki. Pertanyaan kedua, siapa yang memelihara ikan hias? Yang memelihara ikan hias adalah Dayu. Pertanyaan ketiga, di mana ikan hias itu dipelihara? Ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Pertanyaan selanjutnya, kapan ikan hias itu diberi makan? Jawabannya adalah ikan hias itu diberi makan setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Akuarium dibersihkan seminggu sekali. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Nah, itu merupakan contoh dari peta pikiran atau mind map. Ibu Guru harapkan anak-anak bisa membuat peta pikiran dengan materi yang berbeda. Nah, sekarang Ibu Guru memiliki sebuah pertanyaan. Bagaimana cara ikan hias milik Dayu itu bernafas? Nah, dari cerita tersebut kita bisa ketahui bahwa ikan hias itu bernafas dengan menggunakan apa? Nah, mari kita belajar selanjutnya tentang sistem pernapasan pada hewan untuk dapat mengetahui bagaimana cara ikan dan hewan-hewan lainnya bernafas. Nah, yang
Yang pertama adalah sistem pernafasan cacing tanah atau vermes. Cacing tanah bernafas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Permukaan kulitnya membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Anak-anak bisa perhatikan gambarnya di sebelah kanan. Di sana terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, sistem pernapasan serangga atau insekta. Serangga bernafas dengan menggunakan trakea. Trakea merupakan saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Anak bisa perhatikan gambarnya pada sebelah kanan. Di sana terdapat trakea yang merupakan alat pernafasan bagi serangga atau insekta. Nah, berikutnya adalah sistem pernafasan ikan atau Pisces. Ikan bernafas dengan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda. Insang terdapat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Nah, anak-anak bisa perhatikan pada gambar, di sana terdapat gambar insang yang merupakan alat pernafasan bagi ikan atau Pisces. Sistem pernafasan hewan amfibi. Anak-anak perlu tahu terlebih dahulu, hewan amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Katak adalah salah satu hewan amfibi. Hewan amfibi bernafas dengan dua cara. Saat di darat, ia bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Sedangkan saat di air, yaitu dalam bentuk berudu, ia bernafas dengan menggunakan insang. Sistem pernafasan hewan reptilia. Hewan yang termasuk reptil diantaranya adalah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas dengan paru-paru. Udara masuk ke hidung, lalu ke tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Anak bisa perhatikan gambarnya pada sisi sebelah kanan slide. Sistem pernafasan burung. Burung bernafas dengan paru-paru. Pernafasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak bernafas dengan paru-paru, melainkan menggunakan udara yang tersimpan pada pundi-pundi udara. Nah, anak bisa perhatikan gambar pundi-pundi udara yang ada pada tubuh seekor burung pada slide di bagian sebelah kanan. Nah, yang terakhir kita akan belajar sistem pernafasan mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, anjing, dan kucing. Sedangkan mamalia air adalah paus dan lumba-lumba. Mamalia darat bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk ke lubang hidung, ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Sedangkan mamalia air bernafas dengan hidungnya yang dilengkapi dengan katup. Saat hewan tersebut muncul ke permukaan air, maka katupnya dibuka. Saat itulah ia dapat menghirup oksigen. Sudahkah kamu tahu alat pernafasan berbagai macam hewan? Nah, tentu sekarang anak-anak sudah tahu berbagai macam sistem pernafasan hewan. Setelah anak-anak mengetahui berbagai macam sistem pernafasan pada hewan, lakukanlah kegiatan berikut ini. Silakan anak-anak memilih salah satu jenis hewan dari ketujuh hewan yang sudah kita pelajari tadi. Kemudian, buatlah bagan cara kerja organ pernafasan hewan yang sudah kamu pilih, serta buatlah gambar hewannya. Anak-anak bisa memberikan warna agar lebih menarik. Kerjakanlah tugas ini pada buku gambar. Sekian dan terima kasih. Ingatlah untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menjalankan 6M, diantaranya adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak fisik minimal 1 meter, membatasi mobilitas, menghindari keramaian atau kerumunan, dan menghindari makan bersama. Semoga kita selalu sehat dan bisa mengerti berbagai macam pelajaran yang akan kita pelajari berikutnya. Sampai jumpa.